Film diawali dalam sebuah operasi penggerebekan narkoba. Choi Min-jae berhasil menangkap kurir narkoba di sebuah apartemen kumuh. Saat proses interogasi, kurir itu tutup mulut mengenai identitas bosnya dan barang-barang terlarang yang ia sembunyikan. Karena tak kunjung mengaku, ia pun dipukul habis-habisan oleh atasan Min-jae. Keesokannya, di dalam persidangan, detektif Min-jae dihadirkan sebagai saksi. Atas hal itu, pelaku pun kemudian dijatuhi hukuman oleh hakim dengan tuduhan pengedaran obat-obatan terlarang. Pada suatu malam, seorang polisi bernama Huang mendapati salah satu rekannya dalam keadaan tewas mengenaskan. Sekilas, ia sebelum ini sempat berpapasan dengan pria misterius yang kuat dugaan adalah pelaku. Huang mencoba mengejarnya, tapi ia gagal menangkap pria tersebut. Di pagi harinya, Kepala Divisi Provos dari Polda Metro yaitu Huang In-hu mengutus Min-jae untuk dipindahkan dari unitnya untuk diam-diam menyelidiki Park Kang-yun di unit penyidikan tindak penyalahgunaan narkoba distrik Yongsan. Perintah itu diberikan karena Kang-yun diduga melakukan praktik ilegal saat bertugas. Karena tahu yang akan diselidikinya adalah petinggi kepolisian, Min-jae sempat menolak tawaran tersebut karena bertentangan dengan tugasnya sebagai polisi. Dengan tegas, Huang menjelaskan jika Kang-yun diduga kuat sebagai pelaku atas tewasnya salah satu polisi yang terjadi semalam. Pak Kang-yun adalah kepala tim investigasi dengan reputasi yang luar biasa. Ia dan tim menangani gangster, pengedar narkoba hingga perjudian. Dalam urusan pekerjaan, ia bahkan tidak peduli bila harus melakukan sesuatu yang ilegal saat mencari informasi mengenai kasus yang ia tangani. Akibat hal itu membuat para petinggi polisi menaruh curiga. Mereka percaya ada organisasi rahasia yang membantu Kang-yun. Huang menambahkan jika beberapa waktu lalu sempat mengutus seorang polisi guna menyelidiki, namun polisi yang bernama Sersan Lee Myung-joo berakhir tewas secara misterius. Ketika Huang menemukan jasad tersebut, ia yakin Kang-yun dalam kematian Sersan Lee. Sebagai imbalannya, Min-jae akan mendapatkan sebuah dokumen yang ia inginkan, yaitu dokumen rahasia yang berkaitan dengan tewasnya ayah Min-jae saat bertugas. Ayah Min-jae sendiri dulunya juga seorang polisi. Semalaman, Min-jae diingatkan kembali tentang tewasnya sang ayah yang di saat itu menangani kasus penyanderaan seorang anak perempuan. Ia menaruhkan nyawanya untuk menukar si Sandra agar pelaku melepaskan anak perempuan tersebut. Setelah berpikir panjang, Min-jae akhirnya menerima tawaran itu untuk memata-matai Kang-yun. Sebelum bergabung di unit Kang-yun, di pertemuan kedua, Huang membicarakan jika ada seseorang yang membuat Kang-yun frustasi. Dia adalah CEO Koperasi Mirai bernama Nang Yung-bin. Ia pernah 3 kali dihukum penjara atas kejahatan produksi dan distribusi obat-obatan terlarang. Kang-yun pernah menangkap Na 3 kali, tapi Na selalu saja bisa lolos. Ada lagi bukti suap yang dilakukan mafia bernama Cha. Diduga kuat kalau orang yang menerima suap itu adalah Kang-yun. Tapi bukti itu belum akurat karena mereka cuma memiliki foto bagian punggungnya saja. Alasan Cha bekerja sama dengan Kang-yun agar dapat menyingkirkan saingannya yaitu Na, sekaligus akan memperluas bisnis kecil milik Cha hingga ke luar negeri. Choi Min-jae pun menjalankan misi dengan bergabung dengan tim investigasi yang dipimpin oleh Kang-yun. Ia pun berusaha beradaptasi dengan tempat kerja barunya itu. Pada pertemuan pertama dengan Kang-yun, Min-jae langsung ditugaskan untuk ikut bekerja sama menangani kasus bersama. Selama itu pula, Min-jae terus menggali informasi berkaitan dengan seniornya tersebut. Tujuan pertama mereka kali ini menemui seorang mafia bernama Kwang Ki-han. Maksud kedatangan Kang-yun untuk mendapatkan informasi mengenai produk baru yang sedang dikerjakan Na. Di waktu yang bersamaan, Min-jae tak sengaja menemukan jika bisnis Kwon adalah kejahatan yang menggunakan identitas dan rekening ilegal dalam jumlah yang banyak. Tanpa pikir panjang, Min-jae langsung menahan Kwon karena terbukti sebagai penyalahgunaan zat terlarang. Namun tak disangka, Park justru terbalik melindungi Kwon. Tentu Min-jae yang melihat tindakan Kang-yun yang seperti itu pun akhirnya membebaskan pria tersebut. Di balik itu, Kang-yun punya alasan tersendiri kenapa tidak menangkap atau memenjarakan Kwon. Sampai saat ini, Kang-yun masih membutuhkan Kwon sebagai informan untuk lebih mudah menangkap Na kembali. Saat di perjalanan, diam-diam Min-jae memotret bagian telinga Kang-yun, sekaligus aktivitasnya ia rekam, dan juga memasang pelacak pada mobil pribadinya, dan mengurus laporan mengenai Kang-yun yang melanggar aturan kepolisian.
Keesokannya dari identitas yang diperoleh Minjai, ia mencoba mencocokkan tinggi badan, ukuran sepatu, serta gambar telinga yang diambil kemarin. Dari foto, orang yang bertransaksi dengan Cha didapat kecocokan mendekati angka 90%. Kemungkinan besar Kang Yun menerima uang suap dari Cha. Selain itu, Minjai menemukan beberapa hal yang tak wajar seperti tempat tinggal Kang Yun yang terlihat sangat mewah dengan berbagai furniture mahal. Kang Yun dengan santainya beralasan jika ia memperoleh apartemen mewah ini dari beberapa petinggi di Polda Metro yang diberikan atas dedikasinya selama bertugas di kepolisian. Di saat Kang Yun lengah, Minjai mengambil kesempatan dengan melacak sepatu yang sama persis dengan yang ada di foto. Tak hanya itu, Minjai juga menemukan sebuah berangkas pribadi yang belum ia ketahui apa isinya. Mengenai sumber pendanaan ini, Minjai masih menyelidiki namun belum terkonfirmasi dari mana Kang Yun mendapatkan itu semua. Siang ini, Minjai mengantarkan Kang Yun menemui seorang pria parubaya yang bekerja sebagai tukang bengkel jalanan. Di sana, Kang Yun mencari informasi mengenai Na. Dikabarkan kalau beberapa hari lalu salah satu mobil miliknya dirampok. Ada dugaan pelakunya adalah Na bersama kelompoknya. Malam itu didapatkan jika alat pelacak milik Minjai menemukan Kang Yun pergi ke suatu tempat yang terungkap untuk menemui dan berdiskusi bersama petinggi kepolisian. Untuk mendapatkan informasi percakapan antara mereka, Minjai menitipkan alat penyadap di gelas milik Kang Yun. Diketahui ia berniat menggunakan uang milik Na untuk informan dan mengurangi biaya investigasi milik Kang Yun sehingga akan lebih efektif menghentikan masalah yang disebabkan oleh Na. Langkah pertama yang ditempuh Kang Yun meminjam uang dari Kwon yang akan membantunya melancarkan aksi malam ini. Saat mereka tiba di kafe milik Na, di sini Kang Yun mengungkapkan jika sekarang ia sedang mencari pelaku dari pembunuhan Sersan Lee. Diduga kuat pelaku tersebut sekarang ada di klub milik Na yang dia dapati dari informan pribadinya. Sebelum menangkap pelaku, Kang Yun menjelaskan ciri-ciri pelaku tersebut agar Minjai bisa lebih mudah menangkapnya. Sedangkan Kang Yun akan mengalihkan perhatian dengan ikut bermain poker bersama Na. Di saat itulah tak sengaja Minjai bersenggolan dengan salah satu pelayan yang secara spontan memiliki bekas luka di telinga kanannya. Dari situlah Minjai langsung menangkap pelaku tersebut. Akibat kegaduhan itu, Na sebagai pemilik tempat akhirnya membiarkan kedua polisi membawa pergi tersangka. Dari sini, Minjai menyadari jika bukan Kang Yun-lah pelaku dibalik tewasnya Sersan Lee. Lama-kelamaan hubungan Minjai dan Kang Yun semakin dekat. Kang Yun bahkan menganggap Minjai sebagai orang kepercayaan dalam segala urusan. Tak hanya itu, tidak ditemukan bukti suap atau konspirasi antara Kwon dan juga tidak ditemukan penipuan untuk keuntungan pribadi. Sekaligus tidak ada kontak dengan Cha selama Minjai dengannya. Dapat dipastikan bahwa Kang Yun polisi yang berdedikasi tinggi dan menjunjung kejujuran dan keadilan. Hasil investigasi itu lalu diserahkan kepada Huang. Namun hal itu dibantah keras oleh Huang di saat pertemuan mereka. Dia masih menaruh curiga karena Kang Yun masih terlibat penerimaan uang suap dari Cha. Di akhir pekan, Minjai dan Kang Yun menghabiskan waktu bersama di tengah pantai dengan memancing dan sedikit menceritakan tentang ayah Minjai semasa hidupnya. Hari itu, tiba-tiba Huang dan bersama anggotanya mencegat Kang Yun di kediamannya atas dakwaan melanggar kode etik. Minjai yang tak tahu apa-apa mengenai rencana ini, meski ia telah menyebutkan tidak ada masalah dalam laporan akhir, tetap saja keputusan tetap ada di tangan Huang. Secara paksa, mereka membobol berangkas milik Park, tapi yang mereka temukan di sana hanyalah surat-surat kontrak. Dengan keterbatasan bukti, Huang tetap bersikeras untuk mencabuti seluruh organisasi yang selama ini mensponsori Kang Yun sebab ia mencurigai kalau ia menggunakan uang kotor untuk menangkap penjahat. Mendengar hal itu, Kang Yun tidak memperdulikan ancaman dari Huang sebab baginya polisi diakui saat menangkap pelaku dan memecahkan kasus. Bukan sebaliknya, berpura-pura menjadi polisi, kemudian mengejar polisi lain yang telah bekerja keras menyelidiki kasus kejahatan sekalipun menempuhnya dengan cara melanggar aturan. Setelah kejadian itu, rekan-rekan di unit investigasi menaruh curiga kepada Minjai. Ada rumor yang beredar kalau Minjai sengaja disusupkan untuk memata-matai Kapten Kang Yun. Mereka pun menggeledah Minjai demi menemukan bukti. Di waktu yang bersamaan, Kang Yun datang dan salah satu tim memberitahu jika selama ini Minjai suruhan dari Huang untuk memata-matainya.
Ia lantas menanyakan apa alasan dibalik semua ini kepada Min-jae. Dengan jujur, Min-jae hanya menyelesaikan laporan penyelidikan tanpa adanya tuduhan. Karena sekarang Min-jae di bawah naungan tim Kang Yun, maka ia diminta untuk menjadi bawahan sesuai aturan kepolisian selama bekerja dengannya apapun situasi dan metodenya. Di lain tempat, Hwang menepati janji memberikan dokumen rahasia milik ayah Min-jae. Di tengah konflik batin tersebut, Min-jae menemukan fakta mengejutkan tentang masa lalu ayahnya. Hal itu membuat keyakinan Min-jae tentang citra polisi yang semakin goyah. Di lain tempat, Min-jae kembali bertugas bersama tim investigasi guna menemui Young yang diduga kuat berhubungan baik dengan Na. Kang Yun menginterogasinya agar mau jujur apa yang sedang direncanakan oleh Na sekarang. Untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari Young, Kang Yun nekat menghabisi telinganya. Tapi di waktu yang bersamaan, Min-jae malah menghalanginya hingga emosi yang tak terkontrol yang mengakibatkan Min-jae terluka. Melihat Min-jae yang benar-benar terluka, Yang pun akhirnya jujur jika Na membuka usaha baru, yaitu memproduksi obat-obatan terlarang. Di lain tempat, di hadapan para investor, Na menunjukkan sampel yang sulit dideteksi kalau di bubuk itu berisikan narkoba yang dicampurkan kopi, sehingga tidak mengandung aroma sama sekali. Karena itu, dia menyamar sebagai peracik kopi. Para penikmat kopi yang meminum kopi buatannya berefek samping yaitu mabuk. Dengan ide gila Na ini, mustahil dia akan terendus oleh pihak polisi. Sekarang, Kang Yun meminta kerjasama dengan Young guna membantu pihak Kang Yun. Jika menolak, akan diancam penjara 5 tahun karena sebelumnya ia juga memiliki riwayat kriminal yang cukup banyak, dari perjudian, penjualan manusia hingga obat-obatan terlarang. Tapi, Yang malah meminta bayaran jika ingin menggunakan dia untuk mendekati Na. Ia meminta uang senilai $2 juta. Tanpa berpikir panjang, Kang Yun menyanggupinya. Hari ini, Kang Yun mendatangi petinggi kepolisian untuk meminta sponsor demi bisa menangkap Na. Namun sayang, kali ini mereka tidak mendapatkan dukungan sama sekali. Mencoba meminjam dana bantuan dari Kwon, tapi ia sedang berada di luar negeri. Tak kehilangan akal, satu-satunya jalan terakhir adalah dengan meminta dana bantuan dari Cha. Di saat penerimaan uang tersebut, Cha memberitahu jika ia telah meletakkan alat pelacak di bawah tasnya. Lalu, lewat Min-jae, ia memberikan uang $2 juta kepada Yang dan memintanya menjaga baik-baik uang tersebut. Jika tidak, nyawa mereka semua akan terancam. Yang pun segera membawa uang itu di hadapan Na. Dengan uang ini, ia akan dipercaya masuk sebagai investor. Di dalam ruangan, terdapat mesin penggilingan kopi yang dipersiapkan untuk mencampur kopi dengan obat-obatan terlarang. Ketika produk telah siap, ia memberi tanda pada unit investigasi. Namun, rencana mereka terlebih dahulu diketahui oleh Na. Dan yang berada di sana juga tidak dapat berbuat apa-apa ketika ia dibawa keluar. Tapi dengan cepat, tim Kang Yun dapat mengamankan Na dan para investornya. Tim Kang Yun berusaha menghidupkan kembali mesin kopi tersebut dengan mengambil paksa kode sandi yang sebelumnya disembunyikan di mulut Na. Mendapatkan jika olahan kopi itu benar berisikan obat terlarang, dengan ini Na dijadikan tersangka atas perbuatannya. Sementara di tempat lain, Min-jae mengejar salah satu investor yang berusaha kabur. Ia teringat sebelumnya bahwa orang tersebut adalah anak dari petinggi kepolisian. Namun, tiba-tiba ada pria misterius yang melindungi pria tersebut, yaitu seseorang yang bekas luka di telinga kanan. Mereka pun terlibat adu jotos hingga melukai Min-jae. Beruntung, Kang Yun datang di waktu yang tepat sehingga nyawa Min-jae terselamatkan. Setelah penyelidikan usai, Min-jae yang terbaring lemah di rumah sakit mendapatkan sebuah berkas yang menyatakan jika pelaku yang sempat ditangkap memiliki bekas luka di telinga kanannya, tapi di foto sama sekali tidak ada. Sedangkan pria yang sempat menikam Min-jae memiliki bekas luka di telinga kanan. Dari sanalah Min-jae menaruh curiga di balik motif Kang Yun. Tak tinggal diam, ia langsung menemui Kang Yun di apartemennya. Faktanya, jika pria yang ditangkap Kang Yun dan Min-jae di kafe Na bukan pelaku pembunuhan Sersan Lee, diketahui pelaku itu menerima uang yang cukup besar di rekeningnya. Dapat dipastikan jika Kang Yun lah pelaku yang sebenarnya dan menjadikan pria itu tumbal untuk menutupi pembunuhan tersebut. Min-jae hanya menilai dari sebelah mata tanpa mendalami apa yang dimaksud dari balik rencana Kang Yun. Tak semua hal semata-mata karena uang. Dengan nekatnya, Kang Yun memasukkan Min-jae ke bagasi belakang lalu pergi menemui Cha untuk melunasi hutang-hutangnya.
dengan cara bekerja sama dengan Cha untuk mengambil narkoba yang akan dilakukan transaksi di sebuah kapal. 20억짜리 알바니까 난이도는 조금 있... Namun setelah itu, Cha mengetahui keberadaan Minjae di dalam mobil dengan sengaja menggelamkan mobil tersebut ke laut. Tujuan Cha menggelamkan Minjae hanya untuk menghindari Kang Yun darinya, agar rencana Cha berjalan aman tanpa gangguan dari Minjae. Tak terima, Kang Yun memaksa Cha untuk menyelamatkannya. Jika tidak, ia akan dikenakan pasal pembunuhan berencana kepada polisi. Tak ingin hal itu terjadi, ia memilih membuka kunci mobil tersebut. Dari situlah Kang Yun dan Minjae bekerja sama menuju kapal tempat target mereka untuk melakukan transaksi. Sesampainya Kang Yun melakukan transaksi, tak berapa lama keadaan menjadi kacau di saat para polisi datang hingga terjadi baku tembak yang mengakibatkan Kang Yun terkena tembakan di bagian tangan. Tim polisi yang datang dengan cepat mengepung para sindikat narkoba tersebut dan menyelamatkan Minjae dan Kang Yun. Di lain tempat, Yang kembali membawa uang 2 juta dolar ke kantor polisi karena sebelumnya uang yang diterima Na sudah diambil kembali dan diamankan oleh Yang. Ia mengembalikan uang tersebut atas dasar perintah Kang Yun untuk dijadikan sebagai bukti penyuapan oleh Cha. Akhir malam itu, Kang Yun yang telah siuman tiba-tiba didatangi oleh pihak Wang dengan alasan penangkapan Kang Yun atas dugaan pemalsuan tersangka pada kasus pembunuhan Sersan Lee. Dari pengakuannya, Kang Yun mengungkapkan kalau dia tidak pernah merekayasa tersangka pembunuhan Sersan Lee. Mengetahui kesalahannya, Kang Yun dengan pasrah dibawa ke kantor polisi. Keesokannya, Minjae yang sedang mengunjungi Kang Yun di penjara mencoba menjelaskan bahwa ia tak ada niat memalsukan tersangka. Ia benar-benar lengah tak mengetahui bahwa hal ini sudah direkayasa oleh Na. Untuk melindungi seorang investor, ia merupakan putra tertinggi kepolisian dan mengakibatkan ia menjadi tumbalnya. Di lain tempat, Minjae yang tak sengaja memeriksa berkas milik ayahnya menemukan sebuah foto pria yang seperti pernah dikenali olehnya. Dan ternyata pria itu sama persis dengan pria Parubaya yang pernah ditemui Kang Yun. Secara khusus, Minjae mendatangi pria itu untuk memberitahu jika dia adalah putra Sersan Choi Dong-soo, pria yang pernah ia habisi dulu, dan meminta sedikit pernyataan yang sebenarnya atas kejadian yang menimpa ayahnya. Dari situ, Minjae menemui petinggi kepolisian dan dari surat laporan yang telah ia susun, yang berisikan sebuah laporan tentang ayahnya, sekaligus merinci kegiatan mantan petugas yang telah menghabisi nyawa sang ayah. Ia telah menjabarkan kesaksian dari Jong Yong Bai selaku pelaku pembunuhan ayah Minjae dalam bentuk tulisan secara rinci yang disponsori oleh Yongnam. Sekaligus meminta keadilan terhadap Kang Yun. Ia juga sudah mengumpulkan bukti dan para saksi perihal masalah ini. Minjae juga menyimpan bukti skandal yang dilakukan oleh putra petinggi kepolisian. Akhirnya Kang Yun pun dibebaskan. Dari sini mereka kembali bekerja sama dalam sebuah tim demi mengungkap kejahatan. Semakin lama sifat Minjae mulai menyerupai Kang Yun yang tidak segan menempuh jalan ilegal demi menangkap penjahat.